dia disaranin sama istrinya sama teman-temannya dan lain-lain, jangan, kalau lu pulang lu mati. Iya. Sadis. Iya, sadis. Sebenarnya sadis gitu ya. Apalagi Ferdinand Marcos ini udah mencium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai vlog. Halo semuanya. Welcome to my guys. Jadi sekarang Kita lagi membuat podcast bersama dengan Bapak Yudiana. Yudiana yang terhormat Hokage kita semua. What? Setelah Pak Am gitu. Iya. Setelah Pak Am gitu ya. Iya. Pak Admiral. Selaku guru apa Pak Yudi? Selaku guru sejarah peminatan untuk kelas 12 ya. Iya. Gitu. Jadi di sini kita mau Ngebahas tentang tentang people power di Filipina. iya. Gitu. Oke. Terima kasih Divida dan Bagas. Oke, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Bagaimana daring? Liur? Liur Pak. Jenuh. Ya gampang kok, cuma spam tugas. Cuma ya. Oke. Ya kebetulan untuk hari ini kita adain podcast ya supaya lebih enak aja lah gitu ya, dalam upaya belajar daring ini. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang sejarah kontemporer dunia ya. Yang artinya kontemporer itu adalah sejarah masa kini lah gitu ya, yang masih baru-baru gitu di abad ke-20-an gitu ya. Yang kita akan bahas adalah tentang people power di Filipina. Sebenarnya si masalahnya itu nggak kompleks ataupun nggak ribet. Cuman masalahnya cuma satu, itu apa ya istilahnya itu pemerintahan diktator. Masalah di Filipina pada saat itu pemerintahan diktator yang akan digulingkan oleh rakyat atau masyarakatnya sendiri gitu ya. Dan yang akan kita bahas itu tentang pemerintahan Ferdinand Marcos gitu ya. Ferdinand Marcos atau presiden ke-10 Filipina, yang sebenarnya itu adalah presiden yang cukup bagus sebenarnya itu ya. Karena dulu itu Filipina pernah bersaing dari segi ekonomi itu dengan Jepang, dengan negara-negara maju sekelas Jepang, Singapura dan lain-lainnya gitu ya. Itu Filipina. Ya, padahal kan sekarang kita lihat ya Filipina itu banyak konflik ya. Terus masalah narkoba, masalah apa lagi ya, terorisme dan lain-lain sebagainya macamnya gitu. Tapi bisa dilihat dari ke belakang itu keren banget gitu ya. Dari segi ekonominya lewat pemerintahan Ferdinand Marcos itu bisa menjadi negara yang ekonominya hebat lah gitu, bisa bersaing dengan Jepang dan Singapura. Hanya saja cara pemerintahan Ferdinand Marcos itu yang salah gitu ya, yang memperlakukan kediktatoran. Tahu kan kalian diktator itu? Ya, jadi pokoknya semua kekuasaannya ada di dia. Gitu. Iya, jadi itu istilahnya itu tangan besi lah gitu ya. Segala sesuatu itu dipegang sama dia sampai semua anggaran ataupun semua istilahnya properti negara itu layaknya itu milik dia lah gitu ya. Dan itu sesuatu yang kontra dengan demokrasi. Dan kita lihat yang namanya Filipina itu sebenarnya itulah negara yang pro demokrasi, karena Filipina itu selalu merujuk kepada Amerika. Karena dulunya itu adalah negara koloni Amerika dulunya itu Filipina itu. Dan istilahnya sistem politiknya pun menganut sistem yang digunakan oleh Amerika juga. Cuman Ferdinand Marcos itu karena ya keegoisannya, mungkin karena pengen istilahnya menjadi presiden seumur hidup, ya akhirnya dia menggunakan segala cara untuk menjadi Filipina itu menjadi negara yang kontra dengan demokrasi. Oke, saya mungkin akan jelaskan pertama dulu dari perjalanan si Ferdinand Marcos ini ya. Ya, yang namanya Ferdinand Marcos ini sebenarnya itu pas awal jadi presiden, sebelum jadi presiden, dia itu adalah orang yang sebenarnya diidolakan lah. Nice, idola. Iya, idola. Seperti BTS. Enggak lah itu. Dia enggak oplas.
Yang jelas ya, si Ferdinand Marcos itu adalah seorang veteran perang dunia kedua, dan dia itu bisa dikatakan orang yang apa ya istilahnya itu berkarisma gitu. Apalagi ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden, dan dia itu bertarung dengan presiden petahana yang pamornya itu lagi turun. Jadi si lawan politiknya itu lagi turun, sehingga dia itu lagi naik daun. Gitu. Akhirnya tahun 1965 akhirnya dia pun dilantik menjadi presiden, terpilih secara demokrasi. Ya, bagus kan secara demokrasi ya, dia datangnya secara demokrasi gitu ya. Dan dia pun istilahnya menggojol Filipina supaya ekonominya itu menguat ataupun istilahnya strong lah gitu ya, meningkat gitu ya. meningkat drastis gitu ya, bagaimanapun caranya gitu ya. Jadi melakukan cara-cara yang istilahnya ekstrim gitu ya. Yang saya tahu gitu, dia itu melibatkan pengusaha-pengusaha besar di Filipina supaya apa ya, saya melakukan monopoli perdagangan. Oh silakan pengusaha-pengusaha Filipina, oke. Kalian mau apa? Saya apa istilahnya? Izinkan, saya mediasikan. Kenapa? Kalau misalkan si pengusaha-pengusaha Filipina ini yang konglomerat ini semakin kaya dan semakin sukses, otomatis investor itu akan semakin masuk. Gitu. Tapi kenyataannya yang kaya semakin kaya dan yang miskin Semakin miskin. enggak, semakin mati. Mati. Mereka Gitu, makin guys. mati gitu ya, sayangnya itu, kasihannya itu ya. Dan sedangkan rakyat Filipina itu mayoritas adalah petani. Gitu. Negara agraris. Iya, petani. Kayak Indonesia ya Pak. Iya juga sih. Iya, kalau Indonesia sih kebanyakan sih sekarang mah ini YouTuber. Welcome to my vlog. Iya. Terus apa ya istilahnya? Setelah itu ya Ferdinand Marcos itu udah keenakan gitu dengan caranya tersebut gitu. Dan sehingga istilahnya itu membuat masyarakat itu geram dan melakukan tindakan-tindakan pemberontak, terus mendemonstrasi lah supaya dia turun dan yang sebagainya macamnya gitu ya. Dan ada beberapa orang yang sangat kontradiktif dengan dia, itulah seorang senator muda yang umurnya itu 32 tahun. Bayangkan 32 tahun udah di senator. Biasanya senator itu di Filipina sekitar 40 sampai 60 tahun paling muda itu. Ini 34 tahun itu udah di senator. Dan itu digadang-gadang sebagai Wonder Kid. Wonder Kid itu apa sih? Wonder Kid. Wonder Kid itu Wonder namanya. Kid, anak emas. Ya anak emas lah gitu ya, anak emas. Itu sebagai Wonder Kid politik Filipina. Dan digadang-gadang dia itu adalah pengganti Ferdinand Marcos. Wah. Yaitu si Wonder Kid ini adalah Benigno Aquino atau yang disebut dengan Ninoy. Ninoy. Iya, kita bahas Filipina kan bahas Pinoy ya. Ini namanya Ninoy ya. Ninoy ini kan waduh, istilahnya itu terkenal dan berkarisma dan istilahnya banyak pendukungnya gitu ya. Dan dia paling keras mengkritik Ferdinand Marcos gitu. Dan sehingga Ferdinand Marcos ini ya cukup apa ya istilahnya gelam lah dengan dia, bagaimana caranya supaya dia itu apa ya istilahnya hilang lah gitu ya. nggak kritik gue lagi gitu istilahnya sama si Ferdinand Marcos ini. Nah, selanjutnya si Ferdinand Marcos itu dalam apa namanya dalam pemerintahannya itu dia itu melakukan apa ya istilahnya itu nepotisme gitu. Nepotisme itu sama juga dengan korupsi ya. Nepotisme itu apa ya melantik teman-temannya sendiri atau yang setia kepada dia itu menjadi pejabat-pejabat tinggi di Filipina gitu. Sehingga orang-orang yang melawan sama dia itu dipindahkan dan diganti sama yang setia sama dia gitu. Banyak gitu. Termasuk adalah Benigno Aquino. Oh, jadi Benigno Aquino itu termasuk orang kepercayaannya gitu waktu itu. Enggak, maksudnya itu Diganti. diganti. yang diganti gitu, yang diganti supaya dia tidak banyak ngobrol, banyak ngekritik pemerintah, ini diganti sama yang setia sama rejimnya Marcos ini, Ferdinand Marcos ini gitu. Itu salah satu nepotisme.
tahun 1965 sampai 1969 itu apa ya, yang tadinya setong ekonomi Filipina itu akhirnya menjadi menurun. Yang pertama alasannya adalah Ferdinand Marcos itu banyak menggunakan anggaran pemerintah hanya untuk kampanyenya sendiri. Berdosa. Wah, berdosa ya gitu ya. Berdosa. Impresi. Dasar. Kenapa dia sampai apa ya, istilahnya sampai namanya istilah nama bebeakan lah. Ya, habis-habisan dia menggunakan anggaran pemerintah sendiri hanya untuk kampanyenya gitu ya. Karena kan tahun 1970 itu atau 1972 itu akan diadakan pemilu. Gitu. Takutnya dia kalah, akhirnya dia kampanye. Apalagi yang digadang-gadang menjadi lawan politiknya atau lawan dalam pemilunya nanti adalah Benigno Aquino. Wah, bahaya ini kata dia. Akhirnya dia membuat teror. Dan selain kampanye yang menggunakan dana apa namanya, dana pemerintah sendiri, dia melakukan beberapa teror seperti bom dan lain sebagainya. Salah satunya bom ketika kampanye partai oposisi atau partai lawan politiknya gitu dan lain sebagainya. Dan Benigno ini Benigno lagi ya, Ferdinand Marcos ini malah menyalahkan oposisi yang melakukan bom-bom tersebut, dan oposisi menyalahkan Ferdinand Marcos. Kayaknya berbelit di sini saling tuduh gitu. Akhirnya tahun 1969 ketika Filipina udah mulai turun itu ekonominya, Benigno Aquino itu malah dijatuhi hukuman sama Ferdinand Marcos. Alasannya kurang tahu sih apa apa yang dilakukan oleh Benigno Aquino sehingga dia harus dipenjara gitu ya. Dan dia dijatuhi hukuman selama seumur hidup gitu. Tahun 72 dia baru tahun 72 dia baru dihukum gitu. Selanjutnya pada tahun 1979 dia itu dipenjara di daerah apa ya saya lupa itu. Dia dipenjara dan dia itu dipenjaranya seharusnya seumur hidup. Cuman dia itu menyatakan diri dia itu sakit jantung dan dia perlu segera untuk dioperasi. Akhirnya istrinya Ferdinand Marcos, ya istrinya Ferdinand Marcos atau istri atau ibu negara lah gitu ya, itu Imelda Marcos, itu akhirnya merasa kasihan gitu. Padahal Imelda Marcos ini orang yang apa ya, hedon. Iya, hedon, tapi ada rasa kasihan juga gitu terhadap lawan politik suaminya itu. Misalnya ke suaminya, bapak itu kasihan tuh si Benigno gitu ya. Gimana dong, dia lagi sakit, dia malah dipenjara seumur hidup. Kata Benigno, kata si Ferdinand itu, oke, ya udah, biarkan aja dia dijadikan orang pengasingan aja. Dia akhirnya diasingkan di Amerika selama 3 tahun. Baru dia dia 3 tahun ya di Amerika itu, dan tahun 83 dia baru pulang. Ketika dia mau pulang itu sebenarnya dia disaranin ya sama teman-temannya, jangan pulang lah gitu. Kalau pulang lu bahaya, lu pasti mati gitu. Karena yang kamu lawan itu adalah Ferdinand Marcos, itu bahaya, jangan pulang. Oke, kenapa Benigno pengen pulang? Karena alasannya yang pertama, dia itulah harapan satu-satunya warga Filipina. Kalau dia pulang, pasti dia akan merubah sesuatu yang ada di Filipina. Entah itu pendukung langsung, wah gitu ya, kita jadikan presiden, siapa Benigno ini? Yuk kita bantu Benigno supaya meruntuhkan Ferdinand Marcos. Itu bisa memunculkan istilahnya people power gitu ya. Si Benigno itu kalau pulang, dan Benigno tahu bahwa dia itulah harapan satu-satunya Filipina untuk melawan rejim otoriter ini. Akhirnya dia pengen pulang. Dia disaranin sama istrinya, sama teman-temannya dan lain-lain. Jangan, kalau lu pulang lu mati. Iya. Sadis. Iya, sadis. Sebenarnya sadis gitu ya. Apalagi
Ferdinand Marcos ini udah mencium rencana si Benigno ini untuk pulang. Akhirnya Benigno tuh semakin sulit untuk pulang. Kebelet pengen pulang, ini gimana dong gitu ya. Pengen ketemu sanak saudara dan lain sebagainya, pengen mudik lah pokoknya gitu ya. Tiba-tiba ini dipersulit gitu. Dengan jangan sampai Benigno sampai pulang ke Filipina, dan jangan sampai istilahnya penerbangan itu harus benar-benar terorganisir. Penerbangan internasional itu harus terorganisir atau ditulis atau di list lah gitu ya. Jangan sampai si Benigno ini masuk ke Filipina. Kayaknya Benigno minta bantuan kepada temannya gitu ya, supaya istilahnya supaya dia itu bisa masuk ke Filipina gitu, dengan cara memasukkan paspornya. Nah, sebelum dia masuk ke dia berhasil ke Filipina ya, di Filipina sendiri itu sedang terjadi yang namanya status gawat militer atau darurat militer lah. Bahasa Inggris namanya martial law. Emang itu maksudnya kayak gimana itu, darurat? Iya, darurat militer. Karena ya tadi terjadi bom, terjadi ini, terus terjadi kerusuhan, terus ekonomi mulai memburuk. Akhirnya Ferdinand Marcos pun mengaktifkan status martial law ini atau darurat militer. Nah, dalam darurat militer ini dinyatakan bahwa Presiden Marcos akan menjadi presiden seumur hidup. Aduh. Udah makin menderita. Iya, dan menjadi penderitaan plus lah untuk warga Filipina gitu ya. Terus dinyatakan juga dalam martial law ini bahwa koran, media dan lain sebagainya macamnya, televisi, IG, Facebook belum ada ya. belum. Itu gak dibolehin untuk mengkritik pemerintah. Gitu. Tadi status militer ini yang membuat Benigno ini semakin ingin pulang. Gitu. Baiklah. Walaupun saya mati, tapi saya ingin mencoba, walaupun itu satu kali. Gitu. Pada saat itu dia pulang bersama seorang jurnalis lah gitu ya. Siapa namanya, dari Jepang kalau saya Ken. Ya namanya Ken lah gitu ya. Iya. Ken. Dia udah mewanti-wanti gitu ya ke si Ken ini. Hey Ken, nanti ketika pulang tolong kamu di-shoot video. Karena apapun kejadiannya pasti itu kejadian yang akan terjadi secara cepat. Prepare. Iya. Cenayang. Oke, siap, kata si Ken ini. Ketika pulang dan tiba di Manila, tiba-tiba benar sesuai dugaan gitu, maupun dugaan dia sendiri ataupun dugaan keluarganya, bahwa tentara-tentara udah disiapkan. Ada yang masuk ke dalam pesawat dan memeriksa setiap penumpang. Akhirnya ketemu, Ninoy? Enggak gitu juga ya. Enggak gitu. Kamu Benigno? Oh iya Pak. Cepat kemari. Ketika Benigno keluar, tiba-tiba jeder. Akhirnya Benigno pun meninggal. Innalillahi. Semoga tenang di alam sana. Amin. Seketika, itu yang penumpangnya di pesawat, semuanya kacau balau lah gitu, panic attack lah segala macam itu terjadi gitu. Dan pembunuhan ini menjadi suatu pembunuhan yang sangat besar yang dilakukan oleh sebuah pemerintah terhadap lawan politiknya gitu. Tepatnya yang di Asia gitu ya. Oke, selanjutnya karena pembunuhan ini akhirnya banyak masyarakat itu beranggapan bahwa yang membunuh Benigno Aquino itu adalah Ferdinand Marcos. Tapi pemerintah pun istilahnya menyela gitu ya komentar itu tersebut dan menyampaikan bahwa yang membunuh itu bukan pemerintah, tetapi ada pembunuh bayaran dan nggak tahu siapa yang membayarnya gitu. Di pemerintah itu berdalih tersebut gitu. Akhirnya pada tahun 1983 itu menjadi sebuah masa kelam lah untuk Filipina gitu. Ketakutan pun mulai merajalela gitu ya. Di mana-mana terjadi penembakan itu. Tokoh-tokoh selain Benigno juga ada yang dibunuh gitu. Kalau di Indonesia itu seperti Petrus lah gitu ya. Seperti Petrus lah. Kalau misalnya ada orang yang kelihatan mengkritik pemerintah, tiba-tiba dia hilang
dan mayatnya terkapar di jalanan. Wih, Dan itu dikaparkan di jalanan secara apa ya istilahnya, secara belak-belakannya itu supaya menjadi peringatan lah istilahnya gitu. Bahwa jangan sampai mengkritik pemerintah. Sebenarnya ini menjadi sebuah konspirasi ya. Bisa saja katanya ya, bisa saja itu yang melakukan itu oposisi. kenapa? Mampus. Gak masuk di akal, gak masuk di akal. Kenapa? Supaya masyarakat itu semakin membenci Oh, Ferdinand Ferdinand Marcos dan menyangka itu yang melakukannya Ferdinand Marcos. Itu konspirasinya. Karena sampai sekarang pembunuhan Benigno Aquino juga tidak diketahui motifnya apa, tidak ketahui siapa yang membunuhnya. Ada tahu ya pembunuhnya itu seorang pembunuh bayaran, tapi tidak tahu siapa yang diperintahkan. Karena si pembunuh bayaran itu ketika menembak Benigno, dia itu langsung mati. Oh, bunuh diri Bunuh. gitu. Ada yang ngebunuh. Oh, saling membunuh. Iya, jadi makin pusing. misteri lah. makin misteri lah gitu ya. Bukan kudanya SpongeBob. Oke. Terus si apa ya istilahnya? Karena kekacauan tersebut, akhirnya masyarakat pun mulai sadar terhadap demokrasi. Waduh, kita udah gini nih. Terbuka. Masyarakat itu harus sudah siap. Apalagi ketika kepulangan istrinya Benigno Aquino, yaitu adalah Corazon Aquino. Gitu. Corazon Aquino kan istrinya Benigno. Gitu ya. Dan dia pun pada saat itu meminta bantuan kepada teman-temannya Benigno supaya apa istilahnya mah mendapatkan dukungan lah gitulah. Oh, teman-teman Benigno tolong dong gitu. Dukung saya ingin menggulingkan. Bagaimana caranya gitu ya untuk menggulingkan pemerintahan otoriter ini. Kata teman-temannya Benigno, kenapa kamu jadi nggak mencalonkan diri aja jadi presiden? Wah, pintar kan Wow. kayak gitu. Tapi kan saya nggak pandai berpolitik, saya nggak punya pengalaman politik dan lain-lain segala macamnya. Gitu. Itu menjadi keraguan bagi Corazon. Tetapi ternyata banyak yang mendukung Corazon, dan Corazon pun didukung oleh semua oposisi yang ada, yang istilahnya yang melawan atau lawan politiknya siapa itu Ferdinand Marcos. Ayo kamu ikutan aja gitu, nanti saya dukung. Tapi kan pemerintahan ini udah otoriter, gak ada lagi pemilu, dan rejim siapa itu Marcos itu akan Terus berkuasa. iya terus berkuasa jadi presiden seumur hidup kan. Tetap kita akan dukung. Akhirnya semua massa itu mendesak Ferdinand Marcos supaya melakukan pemilu. Walaupun dia udah menjalankan yang namanya status darurat militer itu kan ya. Tapi rakyat itu udah nggak percaya, terus Ferdinand Marcos itu udah ditekan lah gitu sama orang masyarakat dan sama lawan politiknya, dan akhirnya Ferdinand Marcos pun mengiyakan untuk mengadakan yang namanya pemilu. Tahun berapa sih saya lupa. 1986. Oh iya, 1986. Oke, nah pemilunya 1986. Di pemilu tersebut, yang menjadi lawan politik Ferdinand Marcos atau menjadi lawan pemilu adalah Corazon. Corazon yang udah didukung oleh semua oposisi, siap untuk melawan. Cuma sayangnya ketika pemilu, yang anehnya yang menang malah Ferdinand Marcos. Padahal masyarakat itu sudah gak mau istilahnya kalau ditanya kamu pilih Marcos atau pilih Corazon, ya Corazon. Tapi aneh gitu, yang menang adalah Ferdinand Marcos. Padahal kalau ditanya masyarakat itu milih apa, ya pasti milih Corazon. Ini ada keanehan. Akhirnya sama oposisi itu mencari gitu ya, ini ada apa ini, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Akhirnya dicari, ternyata wow, banyak kecurangan yang masif, banyak kecurangan yang besar, banyak kecurangan yang blak-blakan gitu ya. Misalnya gitu, anggota KPU gitu, tiba-tiba ketika pencoblosan itu langsung diganti sama orang-orang suruhan Marcos gitu, supaya dia dimenangkan. Terus banyak orang-orang yang tiba-tiba hilang, alias banyak pemilih-pemilih yang tiba-tiba hilang. Kemana tuh Pak? Dan yang memilih ini bisa ditebak itu adalah pasti pemilih Corazon. Dan tiba-tiba mereka menghilang, mau menghilang orangnya ataupun mau menghilang hak pilihnya.
misalnya kan di kita mah kan harus ada kartu keluarga atau apa, tiba-tiba kartu keluarganya hilang. Ya aku mau nyoblos, mana kartu keluarganya? Oh nggak ada. Kok bisa hilang? Gitu. Tapi ada juga orangnya yang hilang. Ya ini menjadi sebuah apa lah istilahnya kecurangan yang kelihatan banget gitu. Dan akhirnya tanggal 26 Februari dan 26-27 Februari masyarakat itu udah geram dan dilakukanlah yang disebut dengan people power. Ya, people power. Dan yang namanya people power itu adalah sebuah gerakan massa masyarakat yang dijalankan secara damai tanpa kekerasan. Gitu. Jadi kalau tapi tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan. Jadi kalau misalkan ada yang menggulingkan pemerintahan tapi tidak dengan cara yang damai, yaitu dengan cara militer dan lain-lainnya, itu bukan people power. Gitu, ya. People power itu secara damai. Gitu. Gini ya. Pada saat itu Ferdinand Marcos itu penguasa yang udah menyiapkan supaya si militernya itu taat kepada dia. Yang jelas militernya itu udah diutak-atik supaya taat kepada dia ataupun setia kepada dia dengan cara di militernya itu kalau pengen kenaikan pangkat itu bukan karena prestasi, tapi karena setia sama rejim, terus karena ikatan persaudaraan dan ikatan primordial. Ikatan primordial itu adalah ikatan sesama kampung halamannya sama dan ini segala macamnya gitu. Karena kampung halaman si Ferdinand Marcos ini Ilocos ya, di Ilocos kampung halamannya. Jadi orang-orang Ilocos itu dijadikan militer. Yang orang-orang di luar Ilocos dan yang tidak setia sama rejim dikeluarkan. Dan sampai sama seperti Indonesia, militer itu dijadikan sebagai pejabat pemerintahan. Dui fungsi ABRI seperti di Indonesia dulu zaman Soeharto gitu ya. Itu juga sama dan membuat militer itu semakin setia kepada rejim. Tapi sayangnya dia nggak melihat bahwa semua militer yang ada di dalam negaranya itu ternyata tidak semuanya setia sama dia. Masih banyak tentara-tentara yang idealis. Karena yang idealis itu yang muda-muda, dan yang muda-muda itu ternyata lulusan dari Akademi Militer Amerika di West Point. Nah, West Point itu memiliki tradisi yang namanya West Point Tradition. Biasanya tentara-tentara yang dari West Point ini, ya dari Akademi West Point ini biasanya itu taat kepada konstitusi, bukan taat kepada rejim. Nah, inilah yang idealis dan akhirnya mereka pun istilahnya memberontak juga gitu, dan mendukung people power. Sehingga tahun 1986 tersebut Ferdinand Marcos itu kehilangan beberapa pendukungnya. Itu dan Mahkamah Agung Filipina pun akhirnya melantik karena keadaannya udah darurat banget ya. Dan melantik Corazon Aquino untuk menjabat sebagai presiden selanjutnya gitu. Karena pada saat itu Ferdinand Marcos itu kabur ya ke Hawaii ya, karena itu istana negara juga udah dikeroyok lah sama people power. Bahaya kalau dapat gitu. Akhirnya dia pergi ke Hawaii dan dia pun meninggal secara damai di sana. Iya, oke. Ya mungkin itulah perjalanan dari people power gitu ya. Seperti itu. Iya, sebenarnya people power di Filipina itu 2 kali. Yang tadi pertama atau kedua? Iya, yang tadi pertama dan yang selanjutnya itu ada presiden yang namanya Joseph Estrada. Presiden ke-12 setelah siapa itu? Corazon Aquino. Iya, setelah Corazon Aquino ada namanya Joseph Estrada. Itu sama gitu ya. Bukan diktator sih, yang jelas korup. Pasti. Iya, korup gitu. Dan dia tidak terlalu pandai dengan berpolitik karena dia itulah mantan aktor. Dan akhirnya karena masyarakat Filipina udah berpengalaman dengan revolusi EDSA ya, atau revolusi people power itu. EDSA itu Eviviano de los Santos Avenue. Iya itu.
bahasa Spanyol, bahasa Tagalog ya. Gitu. Nah, karena punya pengalaman revolusi Elsa pertama, akhirnya Joseph Estrada juga sama terkena sama revolusi people power atau revolusi Elsa itu. Gitu. Dan itu menjadi sebuah inspirasi bagi negara-negara yang menganut sistem atau pemerintahannya yang menganut sistem diktator gitu ya, untuk mengikuti jejak people power di Filipina gitu. Keren banget ya. Ya, tapi aku sempat baca baca sedikit gitu lah tentang people power Filipina ini. Iya. Jadi dari sumber yang aku baca itu katanya kan Ferdinand Marcos ini lagi terdesak gitu ya, Iya. pas people power itu. Terus dia tuh kayak nelpon gitu Presiden Amerika, bro gitu, bantuin gue dong gitu kan. Bro. Telepon atau PC? Ya, kayaknya telepon sih gitu. Ya, bantuin gue dong, ini lagi tersedak nih gitu. Oke. Terus tapi si Presiden Amerika ini ya nolak gitu. Iya. Gak dulu katanya. Nggak dulu. Gak dulu katanya gitu. Udah kamu lengser aja gitu nerima. Terus ya kan si Ferdinand Marcosnya ini kecewa lah gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih gitu? Dari banyaknya pemerintah negara yang berpengaruh, si Ferdinand Marcos ini milih untuk minta bantuan ke Presiden Amerika. Oke, ya good. Pertanyaan yang bagus, tapi sulit. Enggak juga sih. Oke, alasan yang pertama bahwa Filipina itu adalah mantan koloni Amerika dan kemerdekaan Filipina itu secara giveaway oleh Amerika. Kalau kita kan berjuang ya, kalau kita berjuang dengan secara senjata, diplomasi dan lain sebagainya macamnya. Kalau ya Filipina mah giveaway. Dan istilahnya menunjukkan sistem politiknya juga dari Amerika, ya menggunakan sistem istilahnya sistem 2 kamar lah gitu. Ada senatnya gitu, ada senatornya gitu ya, sama seperti Amerika Filipina itu. Dan ya jadi kenapa si Ferdinand Marcos ini meminta bantuan kepada Amerika? Yang pertama itu alasannya yaitu bahwa Filipina itu adalah istilahnya memiliki ikatan kekerabatan dengan Amerika. Dan yang kedua adalah pada saat perang Vietnam, Ferdinand Marcos ini istilahnya mendukung Amerika melawan Vietnam Utara gitu pada saat itu. Itu alasannya gitu. Tapi kenapa Amerika bisa nolak? Yang pertama, Amerika itu adalah istilahnya itu kiblatnya demokrasi. Benar-benar. Sedangkan Ferdinand Marcos itu kontra demokrasi. Amerika malu dong kalau misalnya dukung itu, ya pasti malu lah. Apalagi pada saat itu tekanan Amerika itu lagi besar lah, karena kalah di perang Vietnam. Satu-satunya perang yang yang dapat mengalahkan Amerika, yaitu perang Vietnam gitu. Mantap. Dan perangnya juga melawan tentara-tentara petani gitu. Bayangkan bisa kalah Amerika sama petani gitu. Akhirnya Amerika itu lagi banyak tekanan, rasa malu gitu ya. Terus apalagi dia itu menjadi kiblatnya negara demokrasi, ini malah dukung Ferdinand Marcos. Waduh, akhirnya dia nolak gitu. Sebenarnya itu alasannya, dan sebenarnya masih banyak lah alasan yang lainnya yang mungkin yang saya tidak ketahui lah. Ya mungkin itu saja yang saya ketahui gitu. Bapak, dari penjelasan Bapak nih ya Pak, Iya. jadi ngingetin saya sama gerakan reformasi ya Pak di tahun 1998 kan. Oh iya ya. Terus lagi ya. Bisa nggak sih Pak gerakan reformasi di Indonesia itu disebut sebagai people power Indonesia gitu? Oke, good. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa people power yang di Filipina ini menginspirasi masyarakat-masyarakat yang ada di dunia, ataupun yang ada tepatnya yang ada di Asia gitu ya, atau negara tetangganya yang menganut pemerintahan otoriter itu untuk melakukan gerakan people power. Yang menjadi pertanyaan, apakah reformasi di Indonesia yang mereformasi rejim Soeharto itu adalah people power? Iya, people power. Jelas itu people power gitu ya. Cuman yang dilakukan adalah reformasi gitu ya. Bukan revolusi. Kalau revolusi itu merubah semuanya gitu. Kalau ini mereformasi, atau mereformasi itu hanya
formasi jabatan pejabat-pejabatnya aja yang diganti, tapi sistemnya tetap gitu. Gitu itu ya bedanya reformasi sama reformasi gitu. Ya jelas lah sama gitu. Yang dilalui oleh people power di Indonesia dan di apa namanya di Filipina itu menghadapi otoriter, itu menghadapi pemerintah otoriter. Kalau di Indonesia pemerintah rejim Soeharto, kalau di Filipina rejim Marcos, Ferdinand Marcos gitu ya. Dan sebenarnya itu kedua-duanya juga sama masalahnya itu. Yang pertama kalau rejim Soeharto itu karena masalahnya hutang, dan Ferdinand Marcos juga sama hutang masalahnya itu. Makanya ekonominya sempat menurun juga sama, masalahnya itu hutang gitu. Karena kebanyakan uangnya itu digunakan untuk kampanye gitu. Dan permasalahan politik lainnya juga sama gitu. Adanya dui fungsi ABRI gitu. Hampir sama lah gitu ya. Gitu. Makanya gerakan Filipina itu, gerakan EDSA ya, Viviano de los Santos Avenue itu menjadi suatu inspirasi bagi negara-negara lain termasuk negara kita untuk sadar terhadap demokrasi gitu. Nah terus ini gini kan, people power itu kayak ya rakyat aja gitu turun ke lapang demo gitu secara damai kan. Tapi kenapa sih dengan rakyat yang cuma kayak berdemo di jalan gitu dengan aksi damai bisa sampai efektif untuk menurunkan pemerintahan kayak pemerintahan Presiden Marcos atau Presiden Soeharto gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa bisa efektif gitu ya, dan kenapa bisa berhasil gitu ya? Oke. Yang pertama itu gerakan massa. Gitu. Gerakan massa itu akan menciutkan lawan. Dan kadangkala lawan itu yang udah punya banyak teman, akhirnya temannya itu karena takut banyak massa, akhirnya temannya itu malah masuk ke massa lawannya itu. Misalnya gitu ya, yang Ferdinand Ramos juga ada beberapa jenderal-jenderalnya yang malah jadi oposisi karena takut sama gerakan massa yang banyak itu. Gitu. Dan itu udah kelihatan banget gitu. Kalau massa udah banyak ya bahaya gitu. Kan kita kan lagi memerintah rakyat. Kalau rakyatnya nggak percaya sama kita, ngapain kita? Gitu ya. Lebih baik mundur lah gitu ya, daripada diborok sama rakyat kan gitu. Makanya banyak tokoh-tokoh di dunia maupun di kita itu banyak nomor satu itu menggerakkan massa gitu. Cuman untuk di zaman digitalisasi seperti sekarang menggerakkan massa itu sulit gitu. Seperti kemarin kita kan menggerakkan massa untuk mengganti undang-undang dan sebagainya macamnya, itu kan sulit juga gitu ya. Tetap pemerintah itu mengetok palu walaupun kita udah mengerahkan people power dan lain sebagainya macamnya. Sebenarnya cara yang paling efektif untuk digitalisasi adalah bersilaturahmi ya itu. Lewat IG. Lewat WhatsApp. Iya benar ya, lewat WhatsApp dan lain-lain semuanya gitu ya. Karena itu di zaman digitalisasi. Kita lihat bagaimana yang namanya para anggota DPR itu di komentar IG-nya itu, waduh. Parah. Iya parah banget, sadis, dan mereka pun malah berkomentar gitu. Mereka nggak berkomentar tentang demo, tapi malah mereka berkomentar bahwa mereka dibully di IG. Jadi, mana yang efektif? Mana yang efektif ya kan? Lebih baik bersilaturahmi di IG. Iya. Kekuatan jari netizen. Netizen Indonesia kan udah besar lah gitu. Makanya sampai kemarin juga ada yang dideportasi gitu ya, bule yang di Bali gitu, terus dan lain sebagainya macamnya. Itu kan netizen gitu. Dan netizen itu nyerangnya itu, bahaya banget gitu ya. Bukan si pejabat itunya, tapi keluarga pejabatnya itu juga sama diserang. Itulah kalau menurut saya gitu, efektivitas yang mana ya, kita kan di masa digitalisasi ini ya efektif itu kalau bagi saya gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Jadi di zaman sekarang udah nggak ada tuh Pak people power, atau masih ada, atau masih kayak berlaku nggak sih Pak? Masih? Oke. Masih ada. Masih Baru-baru bisa, ini ada gitu. Bisa menumbangkan kekuasaan. Oke. Itu masih bisa. Ada gak kayak contoh konkretnya gitu sekarang? Oke, contoh konkretnya ya di masa sekarang itu banyak lah gitu ya. Di beberapa negara termasuk tapi ini contoh yang gagalnya dulu ya. Tapi ada gitu people power itu ya, seperti di Thailand gitu ya. Kan di Thailand itu kan misalnya pemerintahannya itu kan menganut feodalisme. Kerajaan
gitu ya, kerajaan Thailand, dan kerajaannya itu ya Allah, otoriter dan segala macam lah ya gitu ya, yang dilakukan itu semena-mena dan sebagainya macamnya si kerajaan Thailand itu. Dan warga Thailand itu udah menganut demokrasi dan pengen menganut demokrasi gitu ya, akhirnya melakukan people power. Tapi sayangnya kenapa gagal? Karena masih banyak warga-warga Thailand yang pro terhadap feodal gitu. Dan akhirnya kemarin pun waktu demonstrasi itu gagal terus karena people powernya kurang, Masanya kurang. gitu. Tapi ada di beberapa wilayah seperti di Indonesia itu masa itu benar-benar mempengaruhi gitu ya, dan lain sebagainya macamnya gitu. Ada lah gitu, misalnya contoh siapa itu yang kemarin kasus apa BTP lah, tentang BTP itu kan, itu kan didorong sama masa dan lain sebagainya macamnya supaya BTP tersangka dan lain segala macamnya. Itu kan people power juga gitu ya, kalau misalnya dikatakan seperti itu gitu. Nah, sebenarnya bicara ini harus cari aman juga. Takut terciduk gitu. Nah, terus ini nih pasti yang kayak banyak teman-teman juga tanyain gitu. Kenapa sih gitu kita murid-murid gitu harus tahu dan harus belajar tentang people power Filipina ini? Oke, yang pertama, sejarah itu adalah mempelajari manusia. Mempelajari manusia berpolitik, mempelajari manusia berinteraksi, mempelajari manusia bersosial. Jadi itu mempelajari itu supaya kita itu akan menghadapi masa depan dan masa sekarang itu kita tahu. Gitu. Wow, misalnya, pemerintahan kita ini udah mulai otoriter gitu. Kita harus berkaca pada revolusi EDSA gitu, revolusi people power di Filipina gitu. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya di Vina, jadi mengkritisi pemerintah, tiba-tiba diasingkan ke Amerika. Aku mau pulang atau enggak ya? Tapi kalau misalnya berkaca di sejarah, Benigno juga dibunuh, aku juga enggak mau. Enggak dulu. Mungkin diam aja lah di Amerika. Ya. Ini itu kan bisa jadi suatu pembelajaran bagi kita spesifiknya. Walaupun sebenarnya sejarah itu tidak akan terjadi dua kali. Tetapi momentumnya itu bisa terjadi walaupun tidak sama persis gitu, atau istilah nama bahasa Perancis nama apa nih, El Histoire se répète, atau sejarah akan terulang kembali, terulang kembali. Itu sering terjadi, cuman emang waktu, latar dan lain-lain sebagainya itu tidak sama gitu. Jadi itu menjadi suatu pelajaran bagi kita. Oke, good. Ada lagi enggak? Udah. Aku udah sih. Ada pertanyaan. Kalau berarti people power itu cuma menumbangkan pemerintahan doang ya Pak? Kalau misalkan kayak kemarin di Indonesia demo RU itu berarti nggak bisa ya Pak? Itu sebagai juga disebut people power. Itu juga sama people power gitu ya. Cuman di kita itu kebanyakan student power. Student? Karena kebanyakan mahasiswa yang kritis gitu ya. Dan itu menjadi suatu kritis bagi kita, bahwa siapapun itu kita harus mengkritisi pemerintah. Istilahnya mengkritisi pemerintah itulah melacak gitu ya. Pemerintah itu seberapa baguskah gitu ya, atau ada pelanggaran kah gitu. Jangan sampai kita itu melihat dalam satu sisi atau anggarannya doang atau apapun ajanya gitu. Kita harus lihat semua pemerintah itu. Ya, dan jangan hanya mahasiswa saja gitu, semua gitu, pelajar. Kemarin juga yang demo di SMK, silakan aja demo, silakan gitu ya, mengkritik pemerintah, tapi dengan cara yang damai. Damai tanpa kekerasan. Ya, tanpa kekerasan. Apalagi menghujat pemerintah itu. Please, jangan menghujat pemerintah ya. Kita lakukan mengkritis tanpa menghujat apapun itu. Itu jalan yang paling baik bagi saya gitu. Bagi kita. Kita. Ya segitu aja mungkin ya. Soalnya aku udah gak ada, udah mengerti gitu. Udah mengerti, alhamdulillah. Teman-teman juga gitu. pasti sudah mengerti ya. Ya, kalau ada yang nggak ngerti, WA Bapak aja, gitu ya Pak. Nanti WA malah ngajak PC. Modus. Ya kan. Ya segitu. Ya sekian mungkin makasih ya Bapak gitu. Udah ngajarin kita tentang people power jadi ini paham ya gitu kita ya. Jadi terima kasih juga buat Tipina, buat Bagas. Sebenarnya kita baru ketemu ini. Dari sekian lama ya baru ketemu, tapi udah pernah ketemu di Zoom tapi saya nggak memperhatikan.
Ya, oke, terima kasih ya udah Iya. ikut belajar dengan saya. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu menjaga protokol kesehatan, selalu berolahraga dan lain sebagainya macamnya, dan mudah-mudahan pandemi ini berakhir lah gitu ya. Amin banget, amin Mudah-mudahan banget. kita bisa berkumpul di kelas. Kalau Amin. misalnya udah kangen ya, Aduh. udah malam-malam ini udah bosen nyepam tugas. Dan sebagainya ya. Ya, Yes. ya, terima kasih untuk teman-teman. Kalau saya ada yang mau ditanyain langsung aja ke Well, Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.